Bertahun-tahun lamanya kita selalu ditakut-takuti bahwa semua jenis lemak adalah musuh mematikan yang akan menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan serangan jantung mendadak. Pemahaman keliru ini membuat banyak orang tua dengan panik membuang segala sumber lemak dari meja makan mereka demi mengejar angka kolesterol yang sangat rendah. Padahal ketakutan berlebihan yang tidak berdasar ini justru perlahan-lahan mengeringkan otak kita sendiri hingga menyusut dan kehilangan fungsi aslinya tanpa disadari. Kebiasaan menghindari lemak sepenuhnya inilah yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa angka kepikunan pada lansia melonjak sangat tajam di zaman modern ini. Banyak yang tidak menyadari bahwa kepikunan bukanlah sebuah takdir mutlak dari usia tua, melainkan sebuah kondisi kelaparan otak yang sebenarnya bisa dicegah dan diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Tahukah Bapak Ibu bahwa otak manusia yang sangat luar biasa itu sebenarnya 60%-nya terbuat dari lemak, dan organ ini sangat membutuhkan jenis lemak tertentu setiap harinya agar sel-sel ingatannya tidak mati, kelaparan dan layu. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Irfan Ali, di ruang kumpul kesayangan kita, channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, tempat di mana kita membicarakan rahasia kesehatan di usia senja dengan bahasa yang membumi, masuk akal, dan tentu saja penuh dengan kasih sayang, layaknya obrolan hangat sebuah keluarga. Sebelum kita membongkar rahasia besar tentang cara mengembalikan ketajaman ingatan yang sering disembunyikan dan diabaikan ini, saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, agar Bapak Ibu tidak terlewatkan satupun panduan kesehatan gratis dari saya setiap minggunya. Sebagai bentuk perkenalan, dan untuk menambah keakraban kita di pertemuan kali ini, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan kalimat, "Saya ingin ingatan saya kembali tajam," di kolom komentar. Lalu jangan lupa tambahkan dari kota mana Bapak Ibu menyapa saya hari ini, agar kita semua bisa saling mendoakan keselamatan dan menyemangati dari seluruh penjuru Nusantara. Tanpa bertele-tele lagi, silakan Bapak Ibu siapkan secangkir teh tawar hangat atau segelas air putih. Mungkin juga bisa ditemani dengan potongan buah pepaya segar atau camilan sehat lainnya. Carilah posisi duduk atau bersandar yang paling rileks dan nyaman. Dan mari kita mulai pelajaran berharga kita pada hari ini dengan hati yang tenang. Mari kita mulai obrolan ini dengan membayangkan otak kita seperti sebuah mesin mobil mewah yang sangat canggih dan kompleks. Mesin mobil yang canggih ini tentu membutuhkan bahan bakar berkualitas tinggi agar bisa berlari kencang, menanjak dengan kuat, dan memastikan seluruh sistem kelistrikannya menyala terang tanpa kedipan. Otak kita biasanya menggunakan glukosa atau gula darah sebagai bahan bakar utamanya sejak kita masih muda. Namun, seiring bertambahnya usia, apalagi jika Bapak Ibu memiliki riwayat gula darah tinggi atau kebiasaan makan manis di masa lalu, mesin otak kita mulai mengalami kelelahan dan kerusakan pada katup penerimanya. Mesin ajaib tersebut menjadi kebal dan perlahan menolak bahan bakar glukosa tadi. Akibatnya, sel-sel otak kita yang bertugas menyimpan kenangan masa kecil, mengenali wajah anak cucu yang kita sayangi, dan mengingat jalan pulang ke rumah, mulai kelaparan di tengah lautan gula yang tidak bisa mereka serap lagi. Saat sel otak kelaparan, lambat laun mereka akan mati satu persatu. Dan inilah proses menyedihkan yang memicu terjadinya penyakit Alzheimer atau kepikunan parah yang merampas memori kita. Bahaya yang pertama dari matinya sel-sel otak akibat kelaparan berkepanjangan ini adalah menyusutnya ukuran fisik otak secara drastis di dalam tengkorak kepala kita. Mari kita bayangkan sebuah spons pencuci piring yang baru saja dibeli dari pasar. Bentuknya sangat tebal, basah, dan lentur ketika ditekan. Seperti itulah penampakan otak kita saat masih sehat dan cukup nutrisi. Namun, saat sel-sel saraf mulai mati kelaparan karena tidak mendapat makanan, spons otak tersebut perlahan-lahan mengering, berkerut, dan mengecil volumenya seiring berjalannya waktu. Proses penyusutan yang diam-diam ini membuat ribuan benang jaringan penghubung antar saraf putus perlahan tanpa rasa sakit.
Dampak nyatanya di kehidupan sehari-hari adalah Bapak Ibu mulai kesulitan menemukan kosakata yang tepat saat sedang asyik mengobrol. Bapak Ibu mungkin ingin menyebutkan kata sendok, tetapi yang keluar dari mulut malah kata garpu atau pisau. Otak kehilangan kemampuannya untuk membuka laci ingatan karena jalan dan jembatan menuju laci tersebut sudah terputus akibat penyusutan saraf yang mengering tadi. Selanjutnya, bahaya yang kedua adalah rusaknya kemampuan otak untuk mengenali ruang, membedakan waktu, dan memetakan tempat, yang berujung pada kebingungan arah yang ekstrem. Mari kita ibaratkan sistem pemetaan di dalam otak ini seperti kompas dan jam internal penunjuk arah di dalam sebuah kapal laut. Saat sel-sel otak di bagian hipokampus mulai mati kelaparan, kompas dan jam internal ini menjadi konslet, berputar tidak karuan, dan kehilangan arah utaranya. Inilah proses rinci yang menjelaskan mengapa seorang lansia yang tampak sehat fisiknya tiba-tiba bisa memaksa keluar rumah di tengah malam buta karena merasa harus segera pergi bekerja. Padahal kenyataannya, beliau sudah pensiun belasan tahun yang lalu. Atau kejadian di mana beliau pergi ke warung langganan di ujung jalan perumahan, namun saat berbalik arah, tiba-tiba beliau merasa sangat asing dengan lingkungan sekitar. Tidak mengenali pagar rumah tetangga, dan benar-benar lupa arah jalan pulang. Kerusakan orientasi arah ini sangat berbahaya karena bisa mengancam keselamatan fisik dan nyawa. Bapak Ibu, jika sedang berada di luar rumah tanpa pengawasan ketat dari anggota keluarga, bahaya yang ketiga, dan mungkin yang paling menguras air mata bagi keluarga yang merawat, adalah perubahan kepribadian secara drastis dan hilangnya kemampuan menahan kendali emosi. Otak bagian depan kita itu berfungsi seperti sebuah pedal rem pada kendaraan yang bertugas mengendalikan sifat pemarah, sedih, curiga, dan perilaku impulsif. Ketika bagian pengereman ini rusak akibat sel sarafnya mati kelaparan, seorang lansia yang dahulunya dikenal sangat penyabar, pendiam, dan lemah lembut bisa tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi sosok yang sangat mudah marah. Meledak-ledak, beliau bisa tiba-tiba menangis terseduh-seduh tanpa sebab yang jelas, atau parahnya, sering menuduh anak menantunya mencuri barang-barang berharga miliknya. Padahal, barang tersebut hanya terselip di bawah bantal karena beliau sendiri yang menyimpannya. Proses menyedihkan ini terjadi murni karena otak kehilangan kemampuan logisnya untuk merasionalkan pikiran dan memproses fakta yang ada di depan mata. Emosi menjadi liar tak terkendali. Dan kondisi ini tidak hanya menyiksa batin Bapak Ibu yang mengalaminya, tetapi juga sangat menguji kesabaran anak cucu yang merawat siang dan malam di rumah. Melihat ketiga rentetan bahaya besar yang mengancam kehormatan dan kemandirian kita tadi, tentu kita tidak boleh menyerah dan pasrah begitu saja. Solusi medis di rumah sakit biasanya berfokus pada pemberian obat-obatan rutin untuk memperlambat gejala yang muncul. Namun sayangnya jarang sekali yang berfokus pada pemberian bahan bakar pengganti bagi sel otak yang sedang kelaparan parah tadi. Seperti yang telah saya singgung perlahan di awal obrolan kita, ketika otak tidak bisa lagi menyerap gula darah sebagai bahan bakar utamanya. Alam semesta, atas izin Sang Pencipta, telah menyiapkan sebuah bensin darurat cadangan yang luar biasa kuat, yang dalam bahasa medis disebut dengan ketones. Ketones ini adalah sumber energi murni beroktan tinggi yang ukurannya sangat kecil sehingga bisa menembus dinding pelindung otak secara langsung, menghidupkan kembali sel-sel memori yang mulai redup, dan membangunkan sistem saraf penyambung yang sedang tertidur lelap. Dan tahukah Bapak Ibu, dari mana kita bisa memanen sumber bensin darurat kualitas super ini setiap hari? Jawabannya sungguh sangat sederhana, murah, dan mungkin sudah ada di dapur leluhur kita sejak zaman dahulu, yaitu dari minyak kelapa murni atau yang di seluruh dunia sangat dihormati dengan sebutan virgin coconut oil. Bagaimana cara yang paling aman dan tepat untuk mengonsumsi virgin coconut oil ini agar takarannya pas dan efek pembentukan sel otaknya menjadi maksimal? Pertama, mari kita bahas cara pemilihannya. Pastikan Bapak Ibu membeli minyak kelapa murni yang pada botolnya tertera keterangan dibuat tanpa pemanasan tinggi atau menggunakan metode perasan dingin. Warnanya di dalam botol
harus benar-benar bening sejernih air mata air pegunungan, tidak boleh berwarna kekuningan, dan baunya harus harum semerbak seperti kelapa parut segar. Bukan berbau tajam, apalagi tengik. Jangan pernah mencoba menggunakan minyak goreng kelapa biasa yang ada di warung, karena struktur kimia minyak goreng tersebut sudah hancur akibat proses pemanasan berulang di pabrik. Kedua, untuk masalah takaran minumnya, pencernaan Bapak Ibu membutuhkan waktu perkenalan agar lambung dan usus tidak terkejut yang bisa menyebabkan mual atau buang air. Pada minggu pertama proses terapi, mulailah dengan takaran yang sangat sedikit, yaitu cukup mengambil setengah sendok teh saja untuk jatah 1 hari penuh. Cara mengolah dan mengonsumsinya pun sangat fleksibel dan dijamin menyenangkan lidah Bapak Ibu. Bagi yang terbiasa dan berani, Bapak Ibu bisa meminum langsung setengah sendok teh minyak kelapa murni ini segera setelah menyelesaikan sarapan pagi. Sensasi awalnya di tenggorokan mungkin akan terasa sedikit licin berminyak. Namun, rasa itu akan sangat cepat hilang, dibilas oleh air ludah. Jika Bapak Ibu merasa kurang nyaman atau mual meminum minyak mentah secara langsung, jangan khawatir. Ada cara kedua yang jauh lebih nikmat. Bapak Ibu bisa mencampurkan setengah sendok teh minyak ajaib ini ke dalam secangkir minuman hangat favorit pagi hari. Siapkan saja secangkir teh tawar hangat, air rebusan rimpang jahe yang ditumbuk, atau secangkir kopi hitam encer tanpa tambahan gula pasir sedikit pun. Setelah minuman siap, tuangkan perlahan setengah sendok teh virgin coconut oil ke dalamnya. Aduk-aduk secara memutar dengan perlahan selama beberapa detik sampai titik-titik minyaknya terlihat sedikit membaur dengan air hangat tersebut. Minumlah pelan-pelan selagi masih mengepul hangat. Aroma kelapa segar yang menyatu dengan kehangatan teh atau jahe akan memberikan sensasi tenang yang luar biasa di rongga dada. Setelah 1 minggu berlalu, dan perut Bapak Ibu terasa sangat bersahabat, tanpa ada keluhan mulas sedikit pun. Silakan naikkan takaran hariannya menjadi 1 sendok teh penuh per hari. Kemudian, pada bulan berikutnya, setelah tubuh benar-benar beradaptasi, takaran ini bisa dimaksimalkan dengan aman menjadi 1 sendok makan penuh setiap paginya sehabis sarapan. Asupan nutrisi harian yang konsisten inilah yang nantinya akan ditangkap oleh organ hati kita, lalu disulap menjadi ribuan energi ketones, yang kemudian berbaris rapi mengalir ke dalam kepala untuk menjadi napas kehidupan baru bagi otak Bapak Ibu yang kelelahan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya merasa berkewajiban untuk meluruskan 2 anggapan salah yang sudah sangat mengakar dan menakut-nakuti masyarakat kita selama puluhan tahun. Mitos dan kebohongan pertama yang paling kuat adalah anggapan bahwa rutin mengonsumsi minyak kelapa murni setiap hari pasti akan membuat kolesterol jahat melonjak tajam, hingga akhirnya menyumbat jantung dan menyebabkan stroke. Hari ini, dengan tegas saya luruskan kekeliruan tersebut. Virgin coconut oil mengandung jenis lemak khusus yang sangat langka, yang disebut lemak rantai sedang. Lemak jenis ini sangat cerdas dan unik. Saat masuk ke tubuh, ia tidak akan pernah mau mampir menumpuk menjadi lemak jahat di dalam dinding pembuluh darah, melainkan ia akan langsung berlari menuju organ hati untuk dibakar habis menjadi uap energi murni. Jadi, mengonsumsi minyak kelapa murni dalam takaran 1 sendok makan per hari tidak hanya sangat aman bagi pembuluh jantung Bapak Ibu, tetapi justru akan menambah stamina harian. Mitos keliru yang kedua adalah sebuah keputusasaan yang meyakini bahwa jika seseorang sudah mulai pikun, maka itu sudah nasib suratan takdir yang hanya bisa ditangisi dan tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Ingatlah dengan baik Bapak Ibu, sel otak manusia memang sangat rapuh dan sulit tumbuh jika lingkungan di sekitarnya kering kerontang penuh racun. Tetapi dengan memberikan siraman bensin darurat alami yang tepat setiap hari, sel otak yang sedang sekarat dan mengerut tadi perlahan bisa mekar bangkit kembali, dan putusnya sambungan kabel saraf bisa berangsur menyatu kembali, memberikan perbaikan kualitas, mengingat yang sangat nyata. Sekarang, untuk membuktikan sejauh mana ketajaman saraf memori Bapak Ibu saat ini, mari kita lakukan sebuah tes evaluasi diri yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan bersama-sama detik ini juga. Silakan Bapak Ibu tarik napas panjang
rilekskan bahu, bersandar dengan santai di kursi, dan dengarkan instruksi suara saya dengan sangat saksama. Saya akan menyebutkan 3 nama benda acak secara perlahan, dan saya minta Bapak Ibu untuk mengingat ketiga benda tersebut di dalam kepala. Dengarkan baik-baik. Bunga, gembok, sepatu. Saya ulangi sekali lagi, agar lebih meresap. Bunga, gembok, sepatu. Silakan kunci ketiga kata tersebut erat-erat di dalam ruang ingatan Bapak Ibu. Sudah disimpan. Bagus sekali. Nah, sekarang, untuk mengalihkan pikiran sejenak, saya ingin mengajak Bapak Ibu berhitung mundur dari angka 10 sampai 1. Mari kita mulai hitung mundur bersama dengan suara lantang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Nah, sekarang tantangannya dimulai. Coba Bapak Ibu sebutkan kembali dengan suara yang keras. Apa 3 nama benda yang saya sebutkan di awal tadi? Sebelum kita berhitung mundur, apakah Bapak, Ibu bisa mengingat dan menyebutkan ketiganya secara lengkap dan berurutan, tanpa harus berpikir keras dan mengerutkan dahi? Jika Bapak Ibu masih bisa menjawabnya dengan lancar dan tepat, alhamdulillah, puji syukur. Itu adalah pertanda emas, bahwa fungsi laci memori jangka pendek, Bapak Ibu masih bekerja dengan sangat prima dan kokoh. Namun, jika Bapak Ibu hanya mampu mengingat 1 atau 2 benda saja, atau bahkan sama sekali lupa dan hanya bisa tersenyum bingung, mohon jangan berkecil hati, apalagi panik. Anggaplah tes kecil ini sebagai sebuah alarm kasih sayang dari tubuh yang sedang berbisik meminta tolong, bahwa sel-sel penyimpan memori Bapak Ibu di dalam sana sedang kehausan dan membutuhkan asupan nutrisi tambahan secepatnya mulai besok pagi. Berbicara mengenai pentingnya mendengarkan alarm halus dari tubuh kita, saya jadi teringat pada sebuah rentetan kejadian nyata yang menimpa salah satu pasien lama saya. Sebut saja namanya Ibu Fatimah. Beliau adalah seorang pensiunan perawat rumah sakit yang kecerdasannya sangat saya kagumi. Usianya waktu kejadian itu menginjak 68 tahun. Pada awalnya, Ibu Fatimah hanya mengalami gejala lupa ringan yang sering ditertawakan dan dianggap sebagai lelucon remeh oleh anak-anaknya di rumah. Beliau seringkali meletakkan kacamata bacanya di dalam lemari es dekat sayuran, atau lupa mematikan kompor gas berjam-jam saat sedang merebus air minum. Sang anak selalu menganggap itu hal yang sangat lumrah dan wajar, terjadi karena ibunya memang sudah beranjak tua. Namun, malapetaka yang menguji mental keluarga itu memuncak pada suatu sore saat hujan turun cukup deras. Ibu Fatimah berpamitan sebentar keluar rumah dengan memakai payung untuk pergi ke warung tetangga demi membeli sabun mandi. Padahal, jarak warung tersebut hanya sekitar 100 langkah dari pagar rumahnya. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, Ibu Fatimah tidak kunjung kembali. Anak-anaknya mulai dilanda kepanikan luar biasa dan berlarian memutari jalan kampung di tengah hujan untuk mencari ibunya. Betapa hancur hati mereka saat akhirnya menemukan Ibu Fatimah sedang terduduk kedinginan dan menangis terseduh. Seduh dipenuhi kebingungan di dalam sebuah gardu pos ronda yang jaraknya ternyata mencapai 3 km jauhnya dari rumah mereka. Beliau ditemukan dalam keadaan basah kuyup karena beliau sama sekali tidak mengenali arah, merasa terjebak di tempat antah berantah, dan benar-benar lupa jalan pulang ke rumah yang padahal sudah dihuninya dengan penuh cinta selama lebih dari 30 tahun lamanya. Mari kita bedah dan pelajari bersama. Apa sebenarnya kesalahan paling fatal dalam rentetan kasus menyedihkan Ibu Fatimah ini, agar tidak menimpa keluarga kita? Kesalahan terbesarnya tentu saja datang dari kebiasaan pihak keluarga yang dengan mudahnya memaklumi dan menganggap kepikunan awal sebagai sebuah kewajaran proses penuaan, sehingga mereka membiarkannya memburuk dari hari ke hari tanpa memberikan intervensi pertolongan nutrisi apapun. Selain itu, setelah saya wawancarai lebih dalam, ternyata Ibu Fatimah memiliki riwayat fobia atau ketakutan yang sangat ekstrem terhadap semua makanan berlemak, karena beliau pernah dihantui angka kolesterol tinggi saat masih berdinas di masa mudanya. Selama hampir 30 tahun, beliau pantang secara ketat segala jenis lemak, bahkan sangat menjauhi lemak nabati yang baik sekalipun.
Akibat gaya hidup ekstrem ini, spons otaknya benar-benar kehausan parah dan mengalami kelaparan akut puluhan tahun. Setelah musibah tersesat yang membuat seisi rumah menangis itu, saya langsung duduk berhadapan dengan anak-anaknya dan menginstruksikan mereka untuk mulai rutin menyuapkan 1 sendok teh minyak kelapa murni setiap pagi ke dalam teh hangat ibunya, dibarengi dengan perbaikan variasi gizi lauk pauk sehari-hari. Perlahan namun pasti, dengan seizin Tuhan, keajaiban mulai terlihat dalam waktu 3 bulan terapi rutin. Tatapan mata Ibu Fatimah yang tadinya lebih sering terlihat kosong menerawang jauh, kini mulai kembali menyorotkan fokus yang tajam. Beliau perlahan mulai bisa merangkai cerita kejadian masa lalu dengan alur yang runut, bisa membedakan nama cucu-cucunya kembali. Dan yang terpenting, beliau tidak pernah lagi kehilangan arah saat berjalan di sekitar kompleks rumah. Mungkin saat mendengarkan cerita ini, ada di antara Bapak Ibu atau keluarga di rumah yang juga pernah merasakan debaran cemas akibat gejala awal, seperti sering kehilangan barang penting atau tiba-tiba merasa asing sesaat di ruangan yang sudah sangat dikenal. Kisah perjuangan Ibu Fatimah ini menjadi bukti hidup bahwa harapan untuk mengembalikan serpihan ingatan yang hilang itu selalu terbuka lebar. Asalkan kita mau belajar dan tahu cara memberinya makan yang tepat sasaran. Saya sangat yakin, setelah duduk mendengarkan penjelasan panjang lebar dari awal hingga kisah tadi, pasti mulai bermunculan banyak pertanyaan yang menumpuk di benak Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita masuk ke sesi diskusi tanya-jawab kita yang santai ini, izinkan saya mengingatkan kembali dengan kerendahan hati, jika obrolan kita di video hari ini terasa membuka wawasan, mencerahkan pikiran, dan membawa secercah harapan baru untuk masa tua Bapak Ibu. Jangan ragu sedikit pun untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, agar channel edukasi Sobat Sehat Penyakit Dalam ini bisa semakin besar, menebar jaring manfaatnya untuk masyarakat luas di seluruh Indonesia. Nah, mari kita buat seolah-olah kita sedang berhadapan langsung. Nah, Dr. Irfan, saya mau tanya, apakah minyak kelapa murni ini dijamin aman untuk saya konsumsi setiap hari jika kebetulan saat ini saya sedang menderita komplikasi penyakit diabetes gula dan riwayat tekanan darah tinggi? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat cerdas, kritis, dan memang sering sekali menjadi hantu ketakutan bagi para lansia sebelum mencoba pengobatan alami. Jawabannya adalah sangat teramat aman Bapak Ibu. Justru ini rahasianya. Minyak kelapa murni itu 100% murni lemak nabati. Ia sama sekali tidak mengandung unsur karbohidrat atau gula sedikit pun di dalamnya, sehingga sampai kapanpun meminumnya, tidak akan pernah membuat angka gula darah Bapak Ibu melonjak naik. Selain itu, proses pengubahannya yang langsung menjadi energi oleh hati justru sangat membantu sel-sel tubuh, termasuk organ pankreas, untuk mendapatkan tenaga tambahan, memperbaiki diri. Untuk urusan tekanan darah tinggi, lemak rantai sedang yang murni ini sifatnya melenturkan. Ia tidak akan mengeraskan dinding pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu sama sekali tidak perlu khawatir tekanan darahnya akan tiba-tiba melesat naik tak terkendali karena rutin meminum ramuan sederhana ini. Pertanyaan kedua yang juga tidak kalah sering masuk ke ruang praktik saya adalah, begini dokter, ibu kandung saya saat ini sudah telanjur menderita penyakit pikun tahap lanjut yang sangat parah, sampai beliau harus diwajibkan meminum obat kimia khusus penenang saraf dari dokter spesialis di rumah sakit kota. Pertanyaannya, apakah boleh pengobatan tersebut digabung dengan terapi meminum minyak kelapa ini setiap paginya? Jawabannya adalah, tentu saja sangat boleh. Bapak Ibu sekalian, yang budiman, obat saraf buatan medis dari dokter biasanya bekerja dengan jalan pintas, mengatur keseimbangan zat kimia, penghantar pesan di sela-sela ruang otak untuk menekan gejala halusinasi. Sementara itu, posisi minyak kelapa murni di sini bertindak sebagai asupan bensin atau makanan inti bagi sel otaknya agar bisa hidup tegak kembali. Mereka berdua bekerja bergotong royong dari dua sisi jalur yang berbeda dan saling memberikan dukungan penuh. Namun, tolong dicatat baik-baik syarat pentingnya. Pastikan Bapak Ibu memberikan jeda waktu yang cukup jauh saat meminum keduanya agar tidak bentrok. Sebagai contoh mudahnya,
Minyak kelapa murni diminum sebagai pembuka saat sarapan pagi jam 7. Lalu obat saraf dari rumah sakit tersebut barulah diminum 2 atau 3 jam setelahnya, sekitar jam 10 pagi, agar proses penguraian dan penyerapannya di dalam cairan lambung tidak saling bertabrakan dan mengganggu tugas satu sama lain. Pertanyaan ketiga yang menjadi penutup sesi diskusi kita, Dr. Irfan yang baik, apakah jika saya mulai meminum minyak kelapa ini, saya diwajibkan terus meminumnya selamanya seumur hidup tanpa henti? Untuk menjawab keraguan ini, kita harus merenung kembali pada pemahaman awal bahwa organ otak lansia itu ibarat mesin tua yang memang sudah kodratnya, membutuhkan pasokan energi cadangan secara rutin dan berkala. Pada fase pengobatan awal, saat memori sedang sangat menurun, rutin meminumnya setiap hari sangatlah disarankan. Namun, jika dalam beberapa bulan ke depan, Bapak Ibu sudah bisa merasakan perbaikan daya ingat yang sangat signifikan, pikiran terasa jauh lebih terang, dan tidak mudah lupa lagi, Bapak Ibu sangat diizinkan untuk menurunkan dosisnya. Bapak Ibu bisa meminumnya cukup seminggu 3 kali saja, sekadar untuk tahap pemeliharaan rutin. Jadikanlah rutinitas menelan atau menyeduh minyak kelapa ini layaknya kebiasaan menyenangkan, seperti menyeduh teh hangat di sore hari, atau rutinitas menyiram tanaman anggrek kesayangan di pagi hari. Lakukanlah dengan hati yang santai, riang, dan tanpa beban sedikit pun sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita dalam merawat anugerah tubuh titipan dari Sang Pencipta alam semesta. Sebagai kalimat penutup dari perjumpaan kita yang panjang dan sangat bermakna hari ini, saya ingin merangkum sebuah pesan moral yang sangat penting untuk kita tancapkan di dalam hati. Kepikunan dan hilangnya memori sama sekali bukanlah sebuah hukuman mutlak dari masa tua, melainkan sebuah teriakan lemah, minta tolong dari dalam otak kita yang perlahan kehabisan tenaga. Jangan pernah membiarkan ketakutan yang berlebihan dan tidak berdasar terhadap mitos kolesterol menghalangi langkah kita untuk memberikan asupan nutrisi paling berharga yang sebenarnya sangat didambakan oleh tubuh kita sendiri. Otak kita adalah harta karun yang menyimpan semua arsip kenangan indah tentang senyum pasangan hidup, tawa riang anak-anak, dan pelukan hangat cucu kita. Menjaga ketajaman dan kewarasan otak berarti kita sedang berjuang sekuat tenaga, menjaga identitas diri, dan kebahagiaan kita sebagai seorang manusia yang utuh dan bermartabat hingga akhir hayat. Oleh karena itu, saya memohon dengan sangat, jadikanlah ilmu sederhana, namun berharga yang kita pelajari bersama pada hari ini sebagai ladang sedekah jariah yang pahalanya mengalir tanpa putus. Silakan tekan tombol bagikan dan kirimkan tautan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar, teman-teman arisan, perkumpulan pensiunan, grup reuni sekolah, atau kepada tetangga mana saja yang Bapak Ibu sayangi kesehatannya. Mungkin hanya dengan satu klik kecil dari jari Bapak Ibu untuk membagikan video ini, besok akan ada satu keluarga di luar sana yang akhirnya menemukan jalan keluar dan berhasil menyelamatkan orang tua mereka dari lembah kebingungan dan jurang kepikunan yang menyiksa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup perjumpaan yang penuh berkah ini dengan bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya Tuhan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyembuh segala penyakit, turunkanlah selalu cahaya-Mu untuk menerangi pikiran dan ingatan hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang menyimak pesan ini dengan penuh harap. Jauhkanlah kami semua dari kegelapan kepikunan yang merampas kenangan. Berikanlah setiap sel di dalam tubuh kami kekuatan untuk memulihkan dirinya sendiri dari segala kerusakan masa lalu, dan jadikanlah lembaran masa tua kami sebagai masa-masa yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan, kemandirian fisik, dan kedamaian batin saat berkumpul bersama anak cucu tercinta. Tetaplah merawat kewarasan pikiran, teruslah mengonsumsi makanan yang jujur dan bergizi dari alam, dan jadilah pilar tempat bersandar yang penuh kasih sayang bagi keluarga. Saya Dr. Irfan Ali, pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang tak terhingga atas waktu luangnya yang sangat berharga hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa obat kimia berlebih. Dan sampai kita berjumpa lagi
dalam keadaan yang lebih bahagia di ruang diskusi kesehatan kita pada minggu depan.